Tidak semua orang dapat menyikapi kegagalan dengan bijak. Sebenarnya, yang membuat kita merasa gagal bukanlah kenyataannya, tetapi cara pandang kita ketika menghadapi suatu kenyataan tersebut. Wah, kok bisa? Daripada bingung, ayo ikut aku. Nah, buku ini akan menjawab pertanyaan yang tadi. Tapi ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, halo semuanya. Perkenalkan, aku Nabila Kayani, akrab disapa Nabila. Saat ini, aku sedang duduk di bangku kelas 12 di SMA Negeri 2 Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Sesudah perkenalan dengan aku, ini saatnya kita akan berkenalan pada buku ini. Buku ini berjudul Seni Berpikir Positif yang ditulis oleh Bryan Adam, yang diterbitkan oleh Brand Publisher pada tahun 2020. Dan yang aku pegang saat ini merupakan cetakan ke-6 yang dikeluarkan pada Juli 2025. Buku ini memiliki ketebalan 156 halaman serta berukuran 13,5 x 20 cm. Buku ini juga berjenis non-fiksi, lebih tepatnya pada pengembangan diri. Sebenarnya, apa sih alasan Bryan Adam untuk menulis buku ini? Mari kita ulik dari latar belakangnya. Bryan Adam merupakan lulusan sarjana ilmu komunikasi dari salah satu kampus ternama yang ada di Surabaya. Beliau sangat aktif dalam dunia public speaking, serta telah menciptakan berbagai karya tulis tentang pengembangan diri. Hal inilah yang membuat ia meyakini bahwa pikiran merupakan sumber kekuatan terbesar yang dimiliki oleh manusia, sehingga pikiran tersebut dapat memengaruhi manusia untuk mengambil sebuah tindakan dan memandang suatu situasi. Maka dari itu, ia berharap kepada para pembaca agar mereka dapat mengetahui bahwa seperti apa sih cara manusia itu berpikir. Buku ini membahas tentang pentingnya mengasah pola pikir positif sebagai acuan untuk menjalani kehidupan. Penulis menjelaskan bahwa setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda ketika dihadapkan dengan berbagai situasi. Cara pandang itulah yang akan memengaruhi cara manusia mengambil keputusan. Pola pikir positif cenderung melahirkan jiwa yang optimis, karena seseorang yang sudah berjiwa optimis tidak akan mudah untuk dihantui oleh berbagai pikiran negatif, seperti Oh, dia kan jago. Udah lah, ngapain kan aku capek-capek baca? Lagian dia juga pasti yang bakal menang. Aku tahu. Meskipun buku ini non-fiksi, tetapi bahasa yang digunakan tidak berat sama sekali. Diksi yang diberikan sangat mudah dipahami, serta sangat minim penggunaan istilah asing. Jadi, para pembaca yang masih awam tidak perlu khawatir ya. penulis menghadirkan berbagai pertanyaan seolah-olah mengajak para pembaca untuk berbincang langsung dengan isi tulisan. Tak hanya itu, penulis juga telah menyisipkan berbagai analogi sehingga para pembaca sangat mudah memahami apa yang dimaksud oleh penulis. Udah, gitu aja. Terus, tuh kan muncul lagi pikiran negatifnya. Buang jauh-jauh ya teman-teman. Setelah dievaluasi, ternyata buku ini mampu memberikan dorongan yang kuat bagi para pembaca agar mereka dapat mempercayai potensi yang terdapat pada dirinya sendiri. Para pembaca juga diajarkan untuk melihat berbagai situasi dalam lingkup segi positif terlebih dahulu, agar tidak bereaksi berlebihan secara emosional. Contohnya seperti ini nih. Ih, kenapa sih aku nggak pernah menang? Selalu aja kalah. Selain itu, penyajian isi juga sangat menarik dan dapat berkaitan dengan realitas sehari-hari. Inilah mengapa para pembaca dapat mudah untuk menerapkannya di dalam kehidupannya. Namun, buku ini tidak dilengkapi dengan ilustrasi pendukung, sehingga para pembaca yang sudah terbiasa dengan alur visual akan lebih sulit untuk memahaminya. Tetapi tidak apa-apa, meskipun demikian, kekurangan tersebut tidaklah mengurangi kelebihan serta kebermanfaatan yang diberikan oleh buku ini. Sehingga, untuk saran berikutnya, alangkah lebih baik dilengkapi dengan ilustrasi pendukung, agar pengalaman para pembaca lebih variatif dan tentunya lebih menarik juga. Setelah membaca buku ini, dijamin deh, para pembaca pastinya akan sadar dan paham bahwa berpikir positif merupakan landasan yang paling penting untuk membangun jiwa optimisme. Pola pikir seperti inilah yang akan menjadikan individu menjadi lebih terarah ketika menghadapi suatu kesulitan dan menjadi terarah juga ketika mengambil keputusan. Secara keseluruhan, buku ini mengajarkan kita bahwa berpikir positif bukan berarti mengabaikan kenyataan, melainkan menanam sikap optimis ketika menghadapi setiap rintangan. Oleh karena itu, buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin melatih pola pikir yang sehat untuk menjadi kepribadian yang tidak pantang menyerah.